Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang database, terutama bagaimana membuat database menggunakan program Delphi. Nah, sebelum kita memulai yaitu membahas database menggunakan Delphi, kita akan mempelajari dulu yaitu pengertian database. Oke, di sini kita akan bahas apa yang dimaksud database, kemudian kenapa harus menggunakan database. Oke. Apa yang disebut database? Dalam hubungannya dengan komputer, maka database adalah suatu program komputer yang dapat menyimpan data, mengorganisasi data, dan memanipulasi data. Itulah yang disebut database. Oke, kita lanjutkan. Database secara sederhana kita bisa membuat, misalkan dari program Notepad. Kita mau mengoleksi nama-nama mahasiswa, NIM-nya, kelasnya, mata kuliah yang ditempuhnya, bisa kita tulis semuanya di sini. Ini pun juga sudah bisa kita simpan, bisa kita manipulasi, bisa kita ambil lagi, bisa kita kerjakan di sini. Akan tapi bisa kita bayangkan betapa ruwetnya kita apabila mencari satu nama saja. Apalagi apabila kita ingin mengoleksi siapa nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah saat ini. Misalkan mata kuliah komputer, siapa saja yang mengambil, akan sulit sekali di sini. Selama ini kita bisa memilah-milah semuanya ini melalui misalkan program-program spreadsheet, misalkan dengan Excel misalkan saja. Maka kita bisa mengelompokkan. Di sini NIM kita bikin satu kelompok sendiri, nama mahasiswa bisa kita bikin satu kelompok, kelasnya, nanti mungkin nilainya, mata kuliah yang diambil, dan lain-lain sebagainya. Akan tapi selanjutnya di sini timbul kesulitan. Misalkan satu orang mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah, maka mata kuliahnya akan berjejer di sini banyak sekali. Kita akan kesulitan. Nah, kemudian bukan itu saja, nilainya bagaimana. Terus kemudian mata kuliah itu apa sih mata kuliah itu? Misalkan saja berapa SKS, siapa dosennya mengampu, maka akan kesulitan. Maka disinilah perlunya memakai program database. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, disinilah salah satu contoh database. Di sini saya menggunakan Access 2007 dari Microsoft Access. Nah, tabel-tabel bisa kita bedakan seperti ini. Misalkan ada tabel mahasiswa. Nah, kita keluarkan. Nah, di sini cukup saya tuliskan properti dari mahasiswa tersebut. Misalkan NIM, nama, tahun masuk, alamatnya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah properti khusus untuk mahasiswa. Mata kuliah apa yang diampu? Tidak perlu dimasukkan di sini. Nilainya bagaimana? Tidak perlu kita kita masukkan di sini. Nah, kita bisa bikin tabel sendiri. Misalkan tabel nilai. Nah, tabel nilai kita keluarkan. Nah, ini tabel nilai tidak perlu kita menulis nama mahasiswa, nama mata kuliahnya, siapa dosen pengampunya, tidak perlu. Di sini cukup kita tuliskan NIM saja, kemudian kode mata kuliah saja dan nilai. Misalkan seperti ini. Ini contoh saja, ini bukan sebenarnya. Nah, kemudian ini mata kuliah apa? Ini namanya apa? Nah, ini mata kuliahnya bisa kita bikin tabel sendiri. Tabel mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini kode-kodenya kita bikin. Terus kemudian di sini sampai kepada dosen pengampunya siapa, prasyaratnya apa saja bisa kita tuliskan di sini. Jadi sendiri-sendiri. Nah, terus bagaimana cara menghubungkannya?
Maka di sini ada yaitu fasilitas database tool di sini. Di sini ada relationship. Relationship ini adalah untuk menghubungkan apa hubungan dari ketiga tabel ini. Kita lihat, misalkan seperti ini. Hubungannya adalah, nah kita lihat di sini ada tabel mahasiswa yang ini tadi, yang ini tabel mahasiswa. Kemudian yang jadi kuncinya adalah NIM. NIM ini adalah sesuatu yang unik. Tidak mungkin dua mahasiswa mempunyai NIM yang sama. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan mana? NIM pada tabel nilai. Nah, NIM di sini akan sama dengan NIM di sini dihubungkan. Kemudian di sini kode mata kuliah yang ditaruh pada tabel nilai cuma kodenya saja. Namanya di mana? Mata kuliahnya. Maka kita hubungkan kode ini ke tabel mata kuliah, di sini SKS-nya, prasyarat dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah. Nah, ini jadi seperti ini kita sudah punya hubungan. Nah, misalkan kita ingin melihat mahasiswa, nilai dari mahasiswa yang mengambil komputer misalkan saja. Maka kita cukup ambil produce ya. Kita bisa memakai yang namanya create. Di sini ada query. Nah, query ini adalah untuk mengolah data tadi. Yang diambil apa? Misalkan dari ketiga tabel ini. Maka ini kita pilih semuanya tabelnya di sini. Kita add. Maka kita lihat di sini, di belakang di sini. Kita close. Nah, di sini kita lihat di bawah sini fieldnya yang kita ambil apa. Nah, yang pertama mau kita tampilkan misalkan saja pertama adalah NIM. NIM terletak di tabel mahasiswa NIM. Terus kemudian di sini yang kita tampilkan adalah nama mahasiswa. Tabel mahasiswa, nama mahasiswa. Terus kemudian kita langsung ke nama mata kuliah. Di sini kita tabel nama mata kuliah. Terus kemudian langsung ke nilai. Nilai ke nilai sini. Maka yang ditampilkan nanti cuma NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah dan nilainya berapa. Oke, kita run. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah keluar, kemudian sampai nilainya juga keluar. Jadi kita tidak perlu mencari-cari banyak, terlalu ribet. Bahkan kita bisa mencari misalkan nilai yang kita keluarkan di sini atau data yang kita keluarkan misalkan yang di atas 80 bisa. Nah, lebih lanjut nanti kita akan pelajari. Oke, sementara itu adalah pengantar untuk database.